Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah bersama-sama kita memuji Rabbuna Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lihatlah betapa banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kepada makhluknya, namun sangat disayangkan. Setiap saat, setiap detik, dan tidak pernah terputus sekejap mata nikmat yang Allah curahkan kepada seluruh makhluknya. Namun maksiat yang dilakukan oleh hamba senantiasa diangkat oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Begitulah manusia, sebanyak-banyaknya mereka mendapatkan nikmat dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur yang terbesar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Rabbuna Jalla wa Ala, mengesahkan Allah di dalam peribadatan tanpa berbuat sedikit pun kesyirikan. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar, di antaranya riya, sum'ah, waliyazbillah. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bukan kepada kita umat di akhir zaman. Yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman umatku kaza wa kaza akan begini, tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khawatir akan riya yang akan mengerokoti niatnya. Waliyazbillah. Jadi harus masalah niat, masalah hati, masalah amalan-amalan hati itu lebih utama. Dan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala itu Allah pilihkan bulan Ramadan yang telah berlalu, dan alhamdulillah inilah orang-orang di antaranya dan sebagian besar kaum muslimin menikmati ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah perjumpaan pertama kita, terutama bersama kami di masjid yang mulia ini, Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mumpung masih di bulan Syawal, maka ana pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, yang Allah mudahkan kita mengamalkannya di bulan Ramadan. Dan hendaknya yang Allah harapkan di ayat tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Adapun kajian kita seharusnya jadwalnya di Senin pekan keempat bersama kami, karena ini tadi dihubungi sama panitia tadi malam. Jadi dihubungi karena kosong, alhamdulillah kita bisa bersua. Dan ini adalah nikmat dari Allah, kita bisa menghadiri majelis ilmu yang banyak sekali keutamaannya. Bahkan ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menulis kitab
tentang bagaimana ilmu, keutamaan ilmu, membahas tentang fadilah-fadilahnya dengan judul kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ilmu. Dan beliau menukilkan di kitab tersebut lebih dari 100 poin keutamaan ilmu dibandingkan harta. Di antaranya, kita tidak sebutkan 100 poin yang lebih tersebut karena itu ada pembahasan tersendiri. Di antaranya yang pertama, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi ilmu adalah warisan nabi, para nabi. Dan nabi itu tidak mewariskan dinaran wa dirhaman. Tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi ilmu. Lihatlah orang-orang di generasi tabi'in. Kalau kita membaca buka sirah, sejarah siar para ulama kita, generasi tabi'in yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi SAW tetapi berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berguru. Di antara mereka predikatnya maula yakni bekas budak. Budak di zaman dahulu kastanya atau derajatnya di zaman dahulu jahiliyah itu sama dengan hewan. Bisa dipukul, bisa diperjualbelikan. Alhamdulillah dengan Islam terangkatlah perbudakan. Jadi mereka rata-rata mantan budak, maula. Tetapi dengan ilmu Allah angkat mereka. Allah angkat mereka dari generasi tabi'in. Jadi di antara mereka menjadi ulama, berguru kepada para sahabat. Itu bisa kita lihat bagaimana mereka diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Bersyukurlah kita, bertambah syukur kita karena Allah berikan kesempatan di malam yang berbahagia ini kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ketenangan. Nazzalat alaihim as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam majelis ilmu. Kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itulah nutrisi bagi jiwa kita. Mungkin di antara kita ada yang berpuasa di hari ini, puasa sunnah. Bagaimana seharian kita menahan dahaga? Kita butuh iftar, berbuka. Begitu juga jiwa kita apabila tidak disiram dengan wahyu ilahi, dia akan kering kerontang. Memang jasadnya hidup, tetapi seolah-olah dia mati. Jasadnya hidup, dia bisa pergi aktivitas, bekerja, bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi jiwanya, hatinya telah tiada karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, iza maratum riyadul jannah farta'u. Atau kama qala Rasulullah SAW, jika kamu melewati majelis ilmu, taman-taman surga riyadul jannah, maka nikmatilah, singgahlah. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, halaqah ilmu. Itu majelis-majelis halaqah ilmu. Itu yang membahas agama Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan. Sehingga para ulama itu kalau kita baca kisah-kisah mereka, bagaimana perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terkesima. Tidak ada sebandingnya kita dengan mereka. Tapi nama mereka dicatat oleh para ulama tarikh, sejarah, bagaimana mereka mendakwahkan agama yang mulia. Kalau kita tidak mau, maka Allah akan pilihkan hambanya yang lain untuk mengemban amanah tersebut. Banyak hamba-hamba Allah yang Allah akan berikan. Maka berusahalah kita, mudah-mudahan di antara hamba itu kita termasuk di antara yang bergerak selain untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk semua kaum muslimin
dan orang muslim, kita ajak mereka, kita tampakkan bagaimana Islam yang sebenarnya, sehingga berjayalah Islam ini. Berjayalah Islam ini sebagaimana berjayanya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, karena kita kajian pertama, maka kita akan membahas seputar tentang judulnya. Memang Ramadan pun berlalu. Kita sebenarnya nggak tahu ya. Ini kan Syawal sudah berlalu, tetapi yang kita tuntut di sini adalah istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah setelah Ramadan. Jadi kalau kita review sejenak bagaimana indahnya ibadah kita, belum sebulan lagi, karena kita masih berada di akhir Syawal, 21 Syawal, keindahan itu yang kita rasakan. Tetapi dengan berlalunya waktu, seolah-olah keimanan, kelezatan keimanan ibadah yang kita rasakan di bulan Ramadan pun terkikis habis. Itu kita rasakan. Dan para ulama itu menyebutkan bahwasanya memang begitulah keadaan jiwa kita. Kenapa bulan Ramadan? Seperti di sini kita nukilkan riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang bagimu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah mewajibkan, memfardukan terhadapmu puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan bagimu, maksudnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Di riwayat yang lain tidak ada satupun yang tertutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Di riwayat yang lain juga ada tambahannya, ziyadahnya, itu tidak ada satupun yang terbuka. Wa tughlaqu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Itu makanya apalagi di awal-awal Ramadan, masjid kita ini tidak cukup. Masjid di kampung-kampung yang lain, di RT RW yang lain tidak cukup. Teras-terasnya ramai. Meningkatnya keimanan, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di padanya, di dalam tersebut ada bulan yang lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 84 tahun, lebih kurang. Bayangkan di malam itu kita maqama Lailatul Qadar. Barang siapa menegakkan Lailatul Qadar, maka dengan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi riwayat yang seperti itu semisal itu ada 3. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Begitu juga man qama Ramadan, maksudnya salat tarawih di malam harinya. Kemudian man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar sama-sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan bagaimana luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya hambanya. Bermaksiat kita, Allah pilihkan kepada kita, Allah datangkan, Allah anugerahkan, Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita yang 11 bulan yang kita langgar hak Allah Subhanahu wa taala. Man hurima khairaha faqad hurim. Jadi barang siapa yang terhalangi, maka dia sungguh dihalangi, sungguh ia terhalangi. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan ini dinilai sahih oleh para imam ahli hadis, di antaranya Imam Al-Arnaud dan yang lainnya. Kemudian kita mengetahui bahwasanya ini diwajibkan berpuasa. Kalau di sini tidak lama, tidak setahun kita berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Hanya hari-hari yang berbilang, hanya 1 bulan, tidak 1 tahun kita diwajibkan berpuasa. Kemudian di ayat berikutnya tentang puasa Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bainatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan kita mudah. Jangankan 1 juz 1 hari, 3 juz 1 hari bisa. Itu bagaimana nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Dan setelah itu ayatnya kalau berkenaan dengan Ramadan ayat 183 sampai 187. Lalu di antara ayat tersebut di 186-nya Allah sisipkan mengenai doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah selipkan tentang doa seolah-olah
bahwasanya puasa itu berkaitan dengan doa. Salah satu doa yang mustajab adalah di antaranya doa orang yang berpuasa. Perhatikan di ayat 183 ujungnya la'allakum tattaqun. Di ayat 187 yubayyinullahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Dua kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 186 dalam surah Al-Baqarah. 187-nya. Di ayat 183 sampai 187 berkenaan tentang puasa Ramadan. Nah, jadi di ayat di akhir 183 Allah menginginkan kita menjadi hamba bertakwa, dan ditutup juga di akhirnya 187 la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi hamba yang bertakwa. Itulah yang Allah inginkan dengan adanya bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fid din rahimanillah, kita akan singgung tentang istiqomah di halaman berikutnya dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman mengatakan Rabbnya Allah, dia istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi Allah akan turunkan terhadap mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, agar tidak khawatir dan tidak bersedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira terhadap surga yang dijanjikan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap orang yang beriman kepadanya, yang mengatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka ini balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan terhadap orang-orang tersebut itu kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan istiqamah ada 3 pendapat ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid yang sampai akhir hayatnya tetap mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituntut. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka Rasulullah SAW, barang siapa di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi itu sangatlah berat. Ikhwani fiddin, itu sangatlah berat. Karena ketika menghadapi sakaratul maut, itulah ujiannya yang paling besar. Iblis laknatullah alaihi, syaitan-syaitannya itu akan mengerahkan seluruh keahliannya, kekuatannya untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu akan digoda kita, akan diselewengkan lisan kita, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul mereka biasa dengan amal saleh, dengan keimanan, maka mudah baginya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Itu Allah akan berikan anugerah di akhir kehidupannya, yaitu ruhnya berpisah dengan jasadnya dengan mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dan menjauhi segala kesyirikan. Tuntutannya jelas, menjauhi tidak ada satupun kesyirikan, baik itu yang besar, yang kecil, yang khafi sekaligus. Kita contohkan, karena banyak terjebak. Karena yang diyakini kesyirikan itu beribadah kepada patung, beribadah kepada itu, memang ya itu dedengkot ya, itu yang besar. Tapi yang kecil-kecilnya, di kitab Tauhid itu ada beberapa bab-bab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala tentang bagaimana perihal kesyirikan yang kecil-kecil. Bahkan ungkapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ada sahabat yang mengatakan atas Masya Allah wa syi'ta,
atas kehendak Allah dan engkau, katanya, ya Rasulullah. Maka Nabi menegurnya, tidak. Apakah engkau menjadikan jalani niddan, ya, maksudnya dia menjadikan tandingan, engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Cukup katakan atas kehendak Allah saja. Lalu kita ambil contoh orang-orang yang misalnya dia mendapatkan bantuan. Ini agar kita memudahkan untuk memahaminya. Jadi dia mendapatkan bantuan berupa pinjaman lunak, istilahnya, tidak ada riba, unsur ribawi. Mungkin kalau kita sudah alhamdulillah mengenal dakwah ini, mudah-mudahan jangan sampai terjebak terhadap transaksi ribawi. Otomatis jadi ada kenalan. Kalau di negeri kita, ranah Melayu atau ranah Minang, itu biasanya yang banyak duit itu dipanggil Pak Haji. Pak Haji itu banyak duit. Ke Mekah dia sudah alhamdulillah dan segala macam. Itu panggilan biasa. Sebenarnya kalau di agama, kalau dia, kenapa hanya gelarnya haji? Kenapa tidak gelarnya puasa, zakat, sholat? Kan itu rukun Islam juga. Ini cuma sekedar istilahnya, hukumnya tidak ada, memang tidak ada. Tetapi itu adat istiadat kita, tidak masalah. Kalau kita ada ngaji misalnya, dia panggilannya kesayangannya Pak Haji misalnya di pemuka masyarakat di situ. Lalu kita panggil dia yang lain misalnya Bapak saja. Dia udah biasa dengan Pak Haji, lain mukanya, itu berubah ya. Itu berubah ya. Kalau minta donasi kita seharusnya dia ngasih 100.000, karena panggil Pak saja, nah pakai Pak Hajinya diskon 50 dia jadi. Jadi memang itu sedikit bagaimana keadaan-keadaan di masyarakat kita. Kembali kita ke contoh permisalan ini, lalu dia dipinjamkan oleh Pak Haji berupa pinjaman yang tidak ada unsur ribawinya. Akhirnya alhamdulillah dia berusaha, dia berdagang, alhamdulillah mendapatkan keuntungan. Utangnya terbayarkan dan dia pun bisa melanjutkan usahanya. Lalu datanglah seorang teman, ikhwan atau yang lainnya, saudaranya, familinya, menanyakan, alhamdulillah sekarang sudah hebat, sudah berhasil, sudah begini. Dahulu yang tidak ada kerjaan sembraut, sekarang sudah ada usaha yang alhamdulillah sudah lumayan. Lalu dikatakannya, muncul dari lisannya, kalau tidak tahu Pak Haji itu nolong aku, tidak mungkin aku menolong. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang diungkapkannya? Kalau tidak ditolong oleh Pak Haji itu, Allah yang menolongnya, Allah yang melunakkan hati Bapak itu untuk memberikan pinjaman. Kecil sekali, tetapi fasid di dalam akidah, rusak akidahnya. Jangan apa namanya, kita anggap itu biasa. Di dalam kitab Tauhid juga di bab tersebut ada orang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Jadi di riwayat itu disebutkan ada suatu penguasa yang ada berhala di situ. Ada orang yang lewat harus menyembahkan sesuatu persembahan terhadap berhala tersebut. Saya tidak bawa apa-apa, saya tidak ada sesuatu yang dikorbankan untuk itu, tumbal atau segala macamnya. Hanya seekor lalat kamu tidak mau? Tidak. Akhirnya dibunuh karena akidahnya mempertahankan, maka dia masuk surga. Dijelaskan di dalam riwayat tersebut. Kemudian ada yang lain, dia tidak juga mau apa-apa, tidak ada yang dipersembahkan untuk disembelih, dikorbankan. Apakah kamu tidak mau mempersembahkan lalat ini untuk berhala? Akhirnya dipersembahkan. Akhirnya dia wafat, tetapi dia dalam wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Hanya lalat dipersembahkan kepada berhala menyebabkan kemusrikan. Hanya seekor lalat yang di tempat kotoran. Bayangkan, apakah kita tidak harus senantiasa mempelajari tauhid, membersihkannya? Jadi masih banyak contoh-contoh. Contoh lagi agar lebih paham. Jadi kalau kita belajar di sekolah banyak contoh kan, banyak paham. Di guru kan, ini contoh soal, semakin paham. Misal bagi yang menderita sakit kepala, misalnya contoh lagi, dia biasa pakai, kita enggak pakai usah panggil merek, nanti kata orang iklan pula, obat sakit kepala A,
Dia biasa dengan konsumsi obat sakit kepala. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Kemudian suatu ketika dia pergi ke toko obat, dia beli, tanyakan obat A tersebut. Oh, lagi kosong Pak, yang ada obat B, merek lain maksudnya. Oh nggak ada ya, coba aja lah ini, sakit kepala saya, migrain dan segala macamnya. Akhirnya dikonsumsi, paginya nggak hilang, akan ambo cocok yang UPA dan yang UB kan tidak cocok. Yang menyembuhkan Allah, Allah syafi. Faiza maridtu wa huwa yashfin. Nabi Ibrahim mengatakan apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Obat itu adalah usaha. Nah, kan? Masalah sepele. Harus kita mempelajarinya. Itu yang pertama, tauhid dan kesyirikan. Kesyirikan harus dijauhi. Harus dijauhi. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kita katakan tadi, mudahnya kita beribadah di bulan Ramadan, berlalunya Ramadan, berlalu juga keimanan. Seolah-olah keimanan itu tertinggal di bulan Ramadan. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga mau menyebut. Dan ikhlas ini yang berat. Ulama kita mengatakan la asyaddu minni illa niyyah. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku kecuali niat. Karena niat itu, hati itu berbolak-balik. Berat. Jangankan amalan yang kita lakukan di saat ini atau beberapa waktu ini, amalan yang bertahun-tahun dahulu bisa itu terjangkiti dengan hilangnya keikhlasan. Contoh, kita diantaranya penggerak adanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih ramai lagi, dan banyak kegiatan-kegiatannya, terutama di daerah Kuala ini. Alhamdulillah, sudah tidak jauh lagi ke Abu Darda atau yang lainnya, cukup di sini. Ada kegiatannya semuanya. Misalnya, akhirnya ada yang berucap, karena dia orang-orang yang awal bergerak. Ikut tak gara-gara hambu, kok tak kemudian ikut ke musajid. Padahal dah lama berlalu, terjangkit itu. Syaitan itu berpengalaman. Bayangkan nenek moyang kita, kakek moyang kita, Adam dan Hawa keluar dari surga karena rayuan. Orang yang istiqomah mendapatkan keutamaan. Di dalam ayat tadi yang kita sebutkan dalam surah Fussilat, yang pertama, malaikat akan menghampirinya ketika menjelang kematiannya. Kemudian malaikat berkata, jangan khawatir, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir dan jangan takut dan jangan bersedih. Lalu malaikat berkata juga di ayat tersebut dalam Fussilat ayat 30, jangan bersedih terhadap perkara dunia yang tadi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, kemudian yang bersedih terhadap perkara dunia yang disedihkan. Apa perkara dunia? Anak, cucu, istri, kemudian harta benda, usaha, itu sedih meninggalkannya. Tetapi disebut Allah, takhafu wa la tahzanu. Kemudian Allah akan menggantinya, dikabarkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dengan kebaikan yang lebih lagi, yang tidak ada tandingannya, hitungan dunia, kenikmatan dunia, yaitu surga yang penuh kenikmatan, yang tidak ada sedikit pun kesengsaraan di situ. Ada sebuah riwayat yang kita ingat, kita bawakan secara makna saja. Ada orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia, hidupnya sengsara, lalu dicelupkan sesaat di surga. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah mendapatkan apakah engkau pernah sengsara dahulu di dunia? Tidak pernah. Bayangkan, hanya secuil di surga. Lupa dia penderitaannya di dunia. Padahal dia di dunia tidak bahagia, sengsara terus. Lalu orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dicelupkan di neraka. Ditanyakan, pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan? Tidak pernah. Saya sengsara terus. Nah, bagaimana perbandingan kenikmatan dan kesengsaraan surga? Dunia ini tidak apa-apanya. Tidak selamanya orang bersedih, tidak selamanya orang tertawa, sedih berganti. Lihatlah pergantian siang dan malam. Coba siang saja terus, malam saja terus.
Nanti ada pula jamaah yang ada Ustaz di daerah kutub Ustaz. Itu ya. Nah, maksudnya kita yang di daerah tropis kita ini, Khatulistiwa, yang seimbang antara siang dan malamnya. Kemudian bagaimana musimnya di sini? Ada hujan, ada panas, ada kemarau segala macamnya. Itu silih berganti. Begitu juga dengan keadaan jiwa kita. Tidak selamanya kita bersedih, tidak selamanya kita bahagia. Begitulah pergantian-pergantian kehidupan kalau kita bisa memahaminya. Jadi ingatlah bahwa istiqomah itu sampai kita mengalami kematian. Ini poin penting, sengaja dihitamkan bagaimana kiat menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan. Nah, ini dia. Yang pertama, paling bawah, istiqomah dengan memperbanyak doa karena Allah yang menguatkan hati kita. Ini jangan lupakan doa. Jangan melupakan doa. Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma la aqtari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai Rasulullah, jadi Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar, otomatis dia mendengar. Mengapa engkau sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, teguhkanlah di atas agamamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun ila qalbuhu baina usbu'aini min asba'illah. Yang namanya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaa. Disebutkan di sini barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan keteguhan keimanan, maka Allah akan kehendaki, dan bagi siapa yang disesatkan maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengetahui di khutbatul hajah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita sering dengar khatib di Jumat membacakan yang itu. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng. Kita harus beramal dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kita ingatkan kembali, dan ini sering, ini pelajaran lama, dasar, tetapi harus kita camkan. Syaratnya diterimanya amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu harus mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita camkan. Di sini disebutkan bahwasanya harus dengan ikhlas agar amalan itu langgeng. Di ulama kita mengatakan maka Allah ya baqa, sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Teringat akan kita kisah Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, Imam Malik rahimahullah taala, salah seorang imam mazhab, salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang ketika itu beliau telah menulis sebuah kitab yang luar biasa yang berjudul Muwatta Imam Malik. Kitab tersebut memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kitab yang paling sahih di zaman itu sebelum adanya Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari belum ada, karena Imam Bukhari setelah Imam Malik. Jadi itulah kitab yang paling sahih ketika di zaman itu. Bahkan kitab Muwatta Imam Malik itu akan dijadikan undang-undang oleh khalifah. Akan dijadikan undang-undang. Kalau kita ada tulisan kita dijadikan undang-undang untuk menggantikan misalnya negara ini, untuk menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, wah, nggak tanggung-tanggung, viral langsung. Nah, itu bayangkan Imam Malik, dia tidak setuju. Karena masih banyak hadis-hadis Nabi yang tidak dirangkum dalam kitab ini. Masih banyak hukum-hukum yang kurang di dalam kitabnya itu. Tidak ridho Imam Malik. Namun kitab itu menjadi tersohor. Bahasa kita viral di zaman ini. Maka orang-orang mengetahui kitab Muwatta tersebut.
Maka sebagian orang ahli ilmu di zaman itu menulis kitab judulnya Muwatta. Lalu datanglah di antara orang-orang yang duduk di majelis Imam Malik, dan ini biasa di setiap zaman itu ada orang-orang yang pelajar itu yang usil. Ada pelajar itu yang usil. Maksudnya dia sebenarnya mengadukan itu sesuatu yang baik. Tetapi kadang-kadang ada juga yang usil mengadu, Ustaz kecil Ustaz itu modelku Ustaz kecil Ustaz, kan ada yang seperti itu. Dan itu pun terjadi. Ada sebuah kisah antara fatwanya Syekh bin Baz dengan Syekh Albani. Lalu ada fatwanya Syekh Albani mengatakan awalnya fatwa dari Syekh bin Baz. Kita mengecek sedikit. Orang yang berkendara ngebut lalu dia tabrakan atau menabrak orang, maka dia dihukumi begini-begini, diharamkan istilahnya. Lalu Syekh Albani mengatakan tidak. Maka murid-murid, ya namanya orang majelis, pelajar-pelajar usil di zaman kita seperti itu juga. Lalu diadu domba, bukan adu domba ya, dikadukannya kepada Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan tidak. Lalu kata begini-begini, ya ujungnya akhirnya bolak-balik. Semurid tadi mengadu, lalu dikadukan oleh bahwa Syekh bin Baz mengharamkan. Kata Syekh Albani, itu adalah fatwa orang yang tidak bisa nyetir. Karena Allah takdirkan Syekh bin Baz buta, tidak pernah nyetir, pakai sopir kan. Lalu dilaporkan lagi oleh murid-murid ini ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, ini adalah fatwa bagi orang yang belum pernah membayar diat. Jadi murid-murid usil, begitu juga di zaman Imam Malik. Wahai Imam, orang-orang banyak menulis nama kitabnya Muwatta. Maka salah satu jawaban dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang akan kekal itu adalah yang ikhlas. Dan alhamdulillah, jika kita ingin mencari kitab Muwatta, tidak ada kita temukan penulisnya selain di zaman kita ini, melainkan Imam Malik. Mudah-mudahan Imam Malik ikhlas di dalam menulis kitab Muwatta tersebut. Mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan sedikit lagi. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 'ala 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 '
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimahullah. Yang tadi yang kedua beramal dengan ikhlas agar amalan kita. Pertama tadi berdoa karena yang memberikan hidayah ketetapan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita mendapatkan keistiqomahan setelah Ramadan, yaitu beramal itu yang penting dawam terus-menerus walaupun itu sedikit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, ahabbul amali ila Allah taala adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Apapun amalannya. Kalau ibadah-ibadah yang sudah jelas wajib itu sudah jelas. Yang ditekankan di sini adalah ibadah-ibadah selain ibadah wajib yang sunnah. Contoh salat malam itu harus dirutinkan. Misalnya kita di dalam bulan Ramadan 11 rakaat dengan witir dari 3 rakaat. Di luar Ramadan mungkin kita tidak sanggup, tetapi harus ada setiap malamnya. Setiap malamnya minimal 1 rakaat witir, itu minimal. Karena witir Nabi mengamalkannya baik ketika mukim dan safar.
Sebagaimana sholat qabliyah subuh, fajar. Jadi harus dirutinkan. Jangan sampai rutinitas kita di Ramadan hilang setelah Ramadan. Azannya, maaf. Kita ulangi, bangunnya ketika azan. Lalu pilih sholat Masjid Ali bin Abi Thalib atau di Abu Darda. Kenapa? Qomatnya lama. Kalau di masjid 2 rakaat langsung aja bunyi tet, dah qomat itu. Ada time-nya kan? Ini pilih yang jauh. Kenapa? Terlambat bangun, akhirnya pilih jauh supaya masih bisa mendapatkan jamaah. Kemudian apalagi baca Quran. Baca Quran biasanya kita rutin setiap siang, sore, malam dengan Al-Quran Al-Karim. Maka usahakan minimal 1 juz 1 hari, itu minimal. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan dimakruhkan oleh ulama, dimakruhkan bagi yang sudah 40 hari tidak khatam, itu dimakruhkan, dibenci menurut pendapat ulama. Jadi harus minimal 1 bulan kita khatam minimal. Mungkin seperti Ramadan tidak bisa 3 juz atau 5 juz, itu tidak bisa, tetapi usahakan. Apalagi semuanya usahakan ada. Walaupun hanya 1 lembar ada setiap hari, tetapi rutin. Jangan dibaca 3 juz karena hari Jumat nih banyak utamanya, baca 3 juz. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kosong. Rupanya ada di jamaknya rupanya. Ini untuk 3 hari ke depan. Jadi jangan, tidak seperti itu, sedikit tetapi terus menerus. Begitu juga dengan bersedekah, infak, berapapun yang kita sanggup, maka setiap hari. Apalagi di pagi hari, maka akan didoakan oleh malaikat. Maka usahakan rutin, tidak harus banyak. Yang penting ada, rutin. Itu yang harus kita ingatkan. Apapun bentuk ibadahnya, maka harus kita rutinkan walaupun hanya sedikit. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itu rajin muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Maksudnya di sini hari esok adalah akhirat. Harus kita pikirkan dari sekarang. Harus kita muhasabah, harus kita koreksi diri kita. Bagaimana nanti kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah catatan kita dari biyamini, dari arah kanan atau dari arah kiri, atau miwarai, atau dari belakang? Harus kita pikirkan dari sekarang. Dan dijelaskan bahwasannya seseorang itu akan berjumpa dengan Allah fardan, sendiri-sendiri. Akan ditanya oleh Allah, la turjuman, tidak ada penterjemahan. Allah akan tanyakan semua apa yang akan yang telah kita lakukan ketika di dunia. Di akhir ayat disebutkan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui. Ini salah satu bentuk orang yang mengenal Rabb-nya, yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dia meyakini bahwa Allah akan mengetahui amalannya. Sekecil apapun Allah akan berikan balasan. Beruntunglah orang yang mengenal Rabb-nya. Karena landasan utama ilmu yang paling tinggi di dalam agama ini adalah mengenal Allah. Dialah surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, lupa kita dengan Zat yang Maha Pengasih, yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki, yang telah menghidupkan, yang telah mematikan. Maka ilmu yang paling tinggi dijelaskan oleh ulama kita adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang paling mulia, ikatan yang kokoh terhadap orang kita melainkan Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana kecintaan kita dengan kitab ini, maka begitulah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalamullah. Kalamullah yang jiwa kita senang, baik itu membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, maka lezatnya keimanan dirasakan
oleh seseorang apabila dia bermuamalah dengan Al-Qur'an Karim. Jadi di sini ada 5 poin untuk mengoreksi diri. Apakah lalai dari amalan wajib? Itu harus dikoreksi. Ini berbahaya, ini lampu merah. Kalau sudah amalan wajib lalai, ini berbahaya. Kemudian apakah masih melakukan perkara yang haram? Nah, ini berbahaya. Yang diwajibkan apabila lalai dan melanggar yang haram itu juga berbahaya. Lalu mengoreksi dari kelalaian harus kita koreksi. Bagaimana kita lalai? Dan biasanya kita beri contoh amalan sholat malam itu karena paling berat. Karena amalan sholat malam itu adalah amalan ciri khas orang-orang soleh terdahulu. Mereka senantiasa sholat malam, mereka senantiasa bangun malam. Bahkan mereka tidak sekedar sholat saja, mereka menelaah kitab. Ada sebuah kisah yang membuat kita menarik. Ini memang nyata dijelaskan oleh bagaimana berlezatnya mereka dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dengan kitab-kitab mereka. Bahkan di zaman dahulu lampu cuma lentera, api yang kecil, lampu togok kalau bahasa kami dulu, serongkeng, lampu-lampu seperti itu. Tidak seperti terang, tetapi mereka menikmati dengan ilmu, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka lupa dengan istrinya. Maksudnya lupa dengan istrinya, membuat istrinya marah. Lebih baik saya dimadu dengan 3 istri lagi daripada dia dengan kitab-kitab. Bayangkan, rela dia dimadu dengan 3 istri lagi. Karena lezatnya ulama terdahulu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini pilih yang 3 tambah 3 lagi. Nah, untuk apa kita itu? Terbalik gitu. Yang selanjutnya keempat, mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh. Jadi harus diperhatikan. Hendaknya pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, langkah kaki kita harus diperhatikan. Apakah langkah kaki kita masih menghabiskan waktu di warung kopi? Ke masjid ya juga. Duduk-duduklah gitu kawan lamu. Apalagi kan nanti akan disinggung bagaimana dengan teman yang baik. Karena teman baik ini berbahaya juga. Dia bertiga kan. Oh, kapan tuh? Turang-surang sekelur. Kan masih ada. Main batu kan. Mungkin ada pengalaman sebelumnya. Nah, dua taruh ada Ustaz. Main cecaknya Ustaz, membebean waktu. Dan ada yang seorang seperti itu, yang masih lalai seperti itu. Atau mengobrol yang berbincang yang tidak ada arah, yang tidak mengingat akhirat, yang hanya untuk menambah dosa. Ujung-ujungnya riba. Lezatnya bangkai saudara itu lebih lezat oleh sebagian orang yang tidak Allah inginkan kebaikan bagi mereka daripada lezatnya rendang. Iya, mereka lebih lezat dengan bangkai saudaranya. Setiap saat keburukan orang yang terlihat baginya waliyadzubillah. Ini harus kita perhatikan dan mengoreksi niat. Itu yang paling utama sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang kelima, memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Ini teman yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang akan mencocoki, istilahnya sesuai dengan kebiasaan teman karibnya. Maka oleh karena itu falyanzur, perhatikan, ahadukum may yukhalil, perhatikan siapa teman dekat karibmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan. Bukankah Nabi di riwayat yang lain mengatakan bahwasannya seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia mendapatkan wanginya? Bukankah orang yang berteman dengan pandai besi, dia akan mendapatkan baunya dan percikan dari api tersebut? Harus pandai-pandai. Biarlah orang mengatakan, siapa itu ini saja, iki kajian-kajian aku, anda kenal jawab ini. Selamat tinggal masa-masa lalu. Ini masa yang akan menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat atau kesengsaraan yang abadi di akhirat. Walhamdulillah. Ini harus kita pilih. Selamat tinggal kawan-kawan yang masih terkadang zaman sekarang banyak grup alumni angkatan sekian muncul lagi kan.
Syampoo itulah tobat gini kan segala macam. Jadi hati-hati kita dengan pengaruh-pengaruh teman karena dia akan menyeret kita. Lihatlah orang sahabat-sahabat Nabi yang mendampingi Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya, mereka menjadi mulia karena berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keenam dan ini yang terakhir, yang keenam itu mulai latihan puasa sunnah ba'da Ramadan, yang dimulai dari puasa 6 Syawal. Dan ana meyakini, kami pribadi, antum, bapak-bapak semuanya, ikhwani fiddin, sudah selesai puasa 6. Ana yakin. Bagi yang tidak pulang kampung, kalau pulang kampung nggak mungkin, kue rayu banyak kan. Bagi yang tidak pulang kampung, selesai Idul Fitri 2 Syawal langsung. Lalu bagaimana di dalam hadis ini, man shoma Ramadan tsumma asbahu sittan min Syawal kana kasyamud dahar. Jadi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, dijelaskan oleh ulama tidak harus tanggal 2 sampai 6 hari berikutnya seperti yang diyakini oleh orang-orang Bakinan gambar itu seperti itu. Ada namanya hari raya, malahan lebih meriah hari raya setelah puasa 6 itu. Mereka pergi ke kuburan atau pusara-pusara bawa makanan-makanan. Itu kebiasaan mereka. Kemudian kalau seandainya kita bisa 4 pekan ada puasa sunat Senin, Kamis, itu sudah berlebih, sudah 8 ya. Tidak harus berurutan. Dan dijelaskan oleh ulama, menggabungkan niat amalan sunat itu boleh. Misalnya puasa Senin dengan puasa 6 di bulan Syawal atau puasa Yaumul Bid, itu dibolehkan. Yang tidak boleh wajib dengan sunat. Misalnya seorang akhwat, ummahat, dia ingin mengqadha puasanya lalu sekalian ini itu tidak boleh. Mengqadha saja dulu. Lalu bagaimana dengan akhwat? Apakah harus mengqadha dulu? Kalau ini sekarang tanggal 21 ada sekitar 9 atau 10 hari lagi. Sepertinya tidak cukup. Ada sebagian pendapat yang menguatkan, kan jelas man shoma Ramadan, berarti harus sempurna dulu puasa Ramadan, baru diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tidakkah kita memperhatikan bahwa Aisyah Ummul radhiyallahu anha mengakhirkan mengqadha di bulan Sya'ban? Jadi tidak bisa kita mengambil satu pendapat ulama. Kalau masalah fikih masih mengambang. Ada yang mengatakan harus berturut-turut, ada harus mengatakan tidak berturut-turut. Itu masalah yang lapang, masalah yang luas. Jadi ada satu perkara yang kita kagumi dalam masalah fikih. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh Fauzan, diikuti oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Jadi kalau masalah fikih ya, bukan masalah akidah. Sering beliau mengungkapkan hada amru wasi'. Ini adalah masalah yang luas. Jadi ada sesuatu yang luas tidak perlu dipersempit. Seperti di dalam sholat ada yang dulu tangan, ada yang dulu lutut, misalnya mau sujud. Itu sesuatu yang luas, tidak harus dipersempit. Ada yang mengatakan bahwa hadis mengenai sholat suruh itu dhaif. Ada yang mengatakan itu hasan. Pendapat takhrij hadis yang lain itu masalah yang luas. Silahkan kalau meyakini itu ada mendapatkan keutamaan seperti umrah, silahkan lakukan. Minimal itu adalah waktu awal duha. Allahu taala alam. Ini sedikit kita membahas karena kita semakin kita memahami agama ini tidak ada ragu-ragu lagi. Ini ada ulama mengatakan ini. Jadi dada kita tidak sempit. Itu makanya dijelaskan fikih itu luas, tetapi dada kita yang sempit. Jadi tidak bisa menerima pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain. Allahu taala a'lam. Itu sedikit membuka wawasan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang sudah jelas hak-hak yang batil-batil, itu baru kita persempit. Masalah akidah yang dijelaskan, maka tidak boleh kita berpendapat yang lain. Masalah akidah tidak ada perbedaan ulama, semuanya sepakat. Mulai dari zaman Nabi SAW
tabi'in, imam mazhab, semuanya mereka masalah akidah mereka sepakat. Yang mereka berselisih, yang berbeda pendapat adalah masalah fikih. Baik. Lalu dijelaskan ulama-ulama terdahulu, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyadullah syahrul Ramadan, thumma yad'u Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Jadi mengingatkan kita bahwasanya orang-orang ulama terdahulu mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya agar doanya, agar amalan-amalan ibadah yang Allah mudahkan mengamalkannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang umroh di bulan Ramadan misalnya. Dan itu adalah kenikmatan dari Allah yang memudahkan, yang pahalanya kal haji, ta'dil haji, yang seperti haji, atau di dalam riwayat tadi yaitu hajjah ma'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji bersamaku. Jadi bukan harus menggugurkan kewajiban rukun iman, ya rukun Islam yang 5, karena itu berbeda. Pahalanya sama, tetapi yang rukun haji itu di bulan Zulhijjah. Baik. Jadi di sini dijelaskan orang terdahulu mereka tidak puas dengan amalannya. Mereka tidak puas, dan mereka golongan-golongan yang tidak tertipu. Berbeda dengan kita yang mudah diraih oleh diri. Yang mudah seolah-olah kita melakukan hanya hal yang sepele, seolah-olah dibesarkan oleh iblis dan setan membesarkan amalan kita itu, digoda-godanya. Berbeda dengan orang dahulu. Lihatlah ayat yang disebutkan di dalam firman Allah dan surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Jadi orang-orang dengan hati yang takut, wa qulubuhum wajillah, annahum ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika ayat ini didengarnya, beliau merasa heran ketika melihat tabiat asli manusia ketika mengerjakan suatu amal soleh. Jadi Ummul Mukminin heran dia, jiwanya akan merasa senang. Namun dalam ayat ini, jadi umum ini awalnya memahami kalau kita beribadah itu kan kita senang, tenang ini. Tetapi di ayat ini seolah-olah berbeda, berlawanan. Bahwasanya suatu kaum malah hatinya takut setelah beramal soleh di bulan Ramadan atau amalan-amalan yang lainnya, apapun yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan, dia merasa takut di dalam ayat ini. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzi yashrabuna wa al-khamra wa yasrikun?" Apakah ini para peminum khamar, orang-orang yang disebutkan ini yang takut tadi, orang yang peminum khamar atau orang yang mencuri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Bukan seperti yang engkau anggap wahai putrinya As-Siddiq, maksudnya Ummul Mukminin Aisyah. Walakinnahum allazi yasumuna wa yusalluna wa yusaddaqun. Itu orang-orang yang mereka berpuasa, mereka salat dan mereka bersedekah. Wa hum yakhafuna ay yuqbala minhum. Jadi mereka takut amalan mereka tidak diterima. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang golongan yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Maka apabila kita berniat berpuasa, misalnya puasa sunat, maka lakukan. Apabila terniat oleh kita melakukan ibadah yang lainnya, apapun bentuk amal soleh, maka segera lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Maksudnya di sini diperumpamakan seperti ini, yaitu seseorang, karena kita membahas tentang Ramadan, seseorang yang telah mengumpulkan kemampuan yang Allah mudahkan keimanan untuk meraih derajat takwa. Tetapi di bulan setelah berlalunya Ramadan, ditinggalkannya Ramadan, yang medali takwa dicampakkan begitu saja. Orang yang telah memintal itu kan lama, kita perhatikan, lalu diuraikannya kembali, dibukanya kembali. Sudah susah merajut-rajut, lalu diuraikannya. Ibarat seperti itu dijelaskan dalam surah An-Nahl. Jangan seperti orang seperti itu
Yang sudah susah payah memintal, merajut-rajut benangnya lalu diuraikan kembali. Yang sudah bersusah payah untuk mendapatkan medali takwa, lalu setelah Ramadan berlalu, maka dilepas lagi keimanan tersebut. Kemudian di sini kita ingatkan kembali bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan di bulan habis Ramadan, 1 Syawal habis juga ketaatan kepada Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahi Allah sampai kematian mendatang. Yakin adalah kematian. Surah Al-Jin ayat 9. Jadi disebutkan di sini jangan sampai terputus ibadah kita. Jangan hanya sekedar di bulan Ramadan. Diungkapkan oleh ulama salaf dan ini kita akhiri, bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sangat buruk suatu kaum yang dia hanya mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu dia tidak kenal dengan Allah, tidak beribadah kepada Allah, malas-malasan beribadah kepada Allah, melanggar kembali segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kaum muslimin dan muslimat, wahai ikhwani fiddin rahimakumullah, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sepanjang masa. Jadi jangan kita menjadi Ramadhaniyun, orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi kita menjadi hamba yang sebagaimana dalam surah Al-Hijr tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahlah, ketaatanlah kepada Allah sampai kapan? Tidak sampai lama, tapi sampai kematian. Kalau kita mati besok, ya sampai besok kita beribadah. Atau kita apa? Maka itulah masanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW itu tidak panjang. Baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Itu rata-rata dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Ini sedikit motivasi bagi kita atau peringatan bagi kita, terutama bagi kami yang menyampaikan, karena wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka beri peringatanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi kami sendiri yang menyampaikan, karena amatlah berat apabila kita menerangi orang tetapi kita membakar diri sendiri hanya untuk orang lain. Dan mudah-mudahan nuansa-nuansa yang Allah berikan di bulan Ramadan, selepas Ramadan sampai Ramadan berikutnya kita bisa mempertahankan, dan itulah istiqomah. Itulah istiqomah yang sebagaimana di awal tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan berikan kabar gembira berupa surga yang penuh kenikmatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.